Wah, kok ngedeng dari kiai dah iya. Tak salah enggak kok ngedeng dah iya. Nah, jadi ini kan beda pendapat tak masalah. Imam Hambali mengatakan ziarah kubur neku orang begitu ziarah kubur, itu nggak boleh begitu baca surat di kuburan nggak boleh. Imam Hambali. Tapi begitu keluar Imam Hambali keluar dari pesantren, ketemu orang yang sepada alim. Kenapa Imam Hambali Anda melarang? Iya, saya membaca memang hadis tidak boleh. Saya tidak menemukan dasarnya. Terus orang dia mengatakan ke Imam Hambali, saya pernah mendengar begini boleh. Akhirnya intare oleh oh ya tak apa lah baca. Nah, jadi imam mazhab dan kadang masih punya kelemahan dalam pendapat. Saya tidak pernah mendengar itu. Begitu diceritakan orang mereka, oh ya sudah, intare boleh ya apa terus ngaji enggak apa-apa. Nah, jadi pendapat mereka Masya Allah. Makanya mengaji kitab fikih mereka banyak pendapat. Jika dia mereka masalah meletakkan tangan, masalah mereka orang Indonesia kan lain boleh Allahu Akbar motor gak ada motor gak ada tak oning nih boleh tak oning jadi alasan apa karena yang meletakkan yang bergerak itu disunahkan kanan kanan set mereka kanan kiri otomatis kan mereka kan kelero jadi akhirnya set kiri kada set motor tak oning enggak macam-macam. Khazanah kekayaan Islam adalah di sini. Tapi yang penting orang ini saling menghormati. Menang Mekah ini sombong orang saling tuduh, menyalahkan bid'ah, sombong. Masalah sholat, orang berdosa sholat nikah, macam-macam berdosa ngeluarkan HP, matiin HP. Kita sambung saya negur, betal banten. Karena punya pandangan masing-masing, punya prinsip masing-masing. Iya macam-macam. Baru saya jawab HP. Jawab HP. Nah, karena mazhab Syafi'i ini kan mazhab yang hati-hati betul, sehingga cocok ke orang Indonesia. Orang Indonesia ini orang yang ateng teteh tak ngendeng lagi. Serba hati-hati. Melebet yadan orang mereka ambil kade tanang ay petoron ambil mereka orang Indonesia orang Jawa ciri khas ketimuran dengan mereka jadi saling sangat menjaga sehingga Imam Syafi'i ini mazhaban mereka sangat menjaga terhadap sesuatu sehingga kadang berdoa wallahu a'lam bishawab. Para hadirin jadi ngaji mereka gunana maklek oning oh ternyata berpendapat yang lain seperti ini boleh enggak sebenarnya Buya Hamka nega tokoh Muhammadiyah saya terkenal waktu zaman bulagi kayak ini nega pertama di TV kan toh saya terkenal nega Buya Hamka selain gak sabon tak pati terkenal abah nega nengalin Buya Hamka nganggu serban nega abah terus Pak tekerja, Hamka saya guys gelem guys serban. Nah, berarti akhirnya berkata seakan-akan asyukur karena berarti sudah tidak lagi fanatik. Mon NU waktu sebanan, mon Muhammadiyah tak oleh sebanan, mon NU kasa bakal ini pokok ciri khasnya, mon sholat asongkoan berarti orang NU, mon tak songkoan berarti Muhammadiyah. Boleh gigi adik naik apa? Mau tak songkoan Muhammadiyah, oke. Tapi semakin, makai orang NU tak songkoan biasa. Okay. Jadi gini kah kekayaan Islam dalam fikih. Kenapa kudu songkoan? Karena memang dalam meriwayatkan hadis mereka salah satu periwayat. Jadi soalnya dari siapa lah? Dari Cito mau dari siapa? Nih teliti terus salah hadis setung nih teliti kuat sampai ke sumber utamanya. Sampai sahabat yang pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW baru dipercaya. Tapi dari saleh ke Kanjeng Nabi nih itu gutung setung. Enggak remah orangnya. Orang tak songkoan bae nek pun catet ben. Wah, orangnya tak songkoan berarti orang bisa dipercaya. Namun saben nek ndek neka. Mangkana abanenge beto
Dokter songkan nang kamar nih iki bertamu yang terpaksa masuk. Apa tak songkoan apa? Serbanannya kayak itu tuh Pak. Mereka ulama sabun mereka aja kok sehingga hal-hal yang menurut kita remeh tapi sangat diperhatikan. Dan itu yang akan meningkatkan derajat seseorang ketika kita tidak meremehkan hal yang sepertinya remeh, tapi menganggap semua penting, setuju nih penting. Nah, ini kan orang yang saya tingkat penting, semua itu penting, apalagi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama sholat, siwak yang kui lampi pote, terus serbanan, sarung mele saya bagus, tak kok dularan sepenting bagus, jangan sampai sebulan tak yang tak sayang kue sholat. Nah, ini kan tidak menghormati. Jadi saya dan pula meskipun tidak 100% dari sholat, walaupun rasa isya ganti sarung saya khusus jadi sholat sarung kotor, berarti saya sarung bersih. Nah, ini kan cara menghormati kita, karena ketika menghadap Allah jangan sampai pakaian mereka pakaian saya bau peluk, bau rokok bisa sampai cekak. Jadi makanya masuk masjid bayiman orang saya makan jengkol pete makruh sampai ganggu ke lain maksudnya. Jadi ibadahnya kan diperhatikan betul. Mohon Allah tak masalah, Allah tak masalah, cuma tangken dan kan senes. Bu betul pas, makanya makruh. Nah, jadi banyak hal-hal yang sepertinya remeh tapi sangat penting kita perhatikan. Jika sholat, ngakui pakaian saya, baju khusus sholat, takwa misalnya, masih tak takwa pokok baju khusus sholat. Saya sampai kaos kebun caleg yang kui. Nah, saya putih, naik kui ada mau radin caleg dia karena pele dikit. Supaya saya putih tak khusus. Allah tak masalah tapi neser saya putih. Aku sarung, saya repotnya kan sarung. Aku BHS. Kata kubu BHS. Padahal kan deki mon sabung merek tanya, lo sarung apa ya? Repot itu ketok mereknya ya sekarang mereknya sarung apa ya kok tahu lo tapi itu repot karena sarung sediakan khusus sarung sepukus ya, karena terus bahannya kalau yang cerita masalah sholat ini kan setiap karena ada bundarannya Nabi ketika sholat pakailah pakaian kebesaran sehingga menang Turki nih kan orang takwan ini kan jarang karena mereka ini kan pun adat istiadat ini kan budaya dan ini kan pun terpengaruh Eropa karena Turki ini kan kota Ankara ini kan dibelah dua setengah negara norok Asia setengah norok Eropa rumput Asia niki Eropa lah niku kebiasaan mereka pakaian kebanggaan ini jas. Jadi orang Turki sholat itu biasa jas. Menurut mereka ini pakaian yang paling bagus. Karena pakaian kebanggaan orang Turki ini kan jasan, dasian itu. Namun enggak entah, kita coba yang laku sholat di masjid dasian, jasan. Ya, sangku ibu kabin boleh sih salihin. Karena tak umum negara. Tapi saya di tempat yang umum seperti apa, umumnya seperti apa di Indonesia kita awal. Nah, beberapa orang yang jelas lagi sahabat orang yang mau haji baik ngaku songgok haji ini todus mungkin. Tapi abahnya kan pesantren nak songgok haji, sholat songgok haji. Semakin pun songgok haji kan biasa. Makai tak haji songgok haji biasa. Menjadi kebiasaan. Ya ini merubah budaya supaya orang bangga dengan ciri khas keislaman yang harus kita tekankan. Orang Bali ini kan gak mau ziarah, itu pakaian khas kebesarannya, pakaian putih Bali ini kan sarungnya putih,
Negana putih, songkokan putih yang belong atas. Iki udeng khas Bali. Mereka bangga dengan pakaian khas Bali. Kemanapun, nah mereka sehingga turis-turis mereka, orang-orang luar negeri mereka kagum dengan orang Bali, sehingga banyak diziarahi, banyak berlibur ke Bali karena memang alamnya indah. Juga masyarakatnya masih bisa menjaga budaya. Nah, kita orang Islam sudah tidak bangga lagi dengan ciri khas keislaman kita, termasuk pakaian, terus mulai mengikuti budaya Asia. Nah, iya. Saya repot nggak anak-anak semakin niki dengan Jawi nggih, tapi paham betul nggih. Nggih. Niku repotin niku celana pensil. Nggih, ini kan celana ngetat-ngetat. Saya payah ibu-ibu ki ngaku celana ketat. Pun ndik kompoe nika ki celana ketat. Nah, celana ketat nika pun celana jeans. Dak remah mun kejeding. Saya suci ada remah mun kejeding. Engkau pernah hadir di pengajian, engkau kejedingnya nek gunakan anak bingung, akhirnya mancing. Are mancing ya cawek gipan jelas keciprat. Nangki. Mana kan entah pada pengajian ngeding. Jadi masalah bagaimana menjaga dari najis, toharoh kita masih banyak yang belum paham. Nah, lebih parah boleh norok budaya barat. Semua jin ngapret. Padahal saya pikir lagi masalah wudhu masalah akemi dak remajaran pun saya bisa aja gemak letak najis susah. Jadi saya komprang. Komprang. Nah, ini gak masalah, iya, anak-anak sedia loh masalah celana jeans, tak mikir lagi. Terus celana rata-rata semangkin nega tak terlalu ke atas, nggih, mboten pati dhuwur celana niku. Sehingga lek rukuk ketok mbuka nggih, ketok mungkin. Lah niki makanya kadang mboten dipikirakan, ya Allah, apa memang sengaja orang-orang non muslim ini menciptakan pakaian seperti itu supaya kita ini wis pancen wis gak njogo salate, sehingga njogo najis wis gak iso, njogo suci teko najis. Waktu salat kelihatan. Pun dah kathah rek teman-teman sakniki lek jenengan ten perjalanan sujud ngono, waktu sujud ketok nggih mriki. Nah. Hah? Iya. Ada dua singkatnya SMS lah. Saya pakai metu sidik. Cuman rokok dia saya pakai tengah le. Orang bini dekat tu. Astagfirullah. SMS gitu. Saya pakai metu sidik. Jadi ya Allah, kita kan pun semakin akhir zaman kan, tantangan semakin berat. Karena saya aman kita norok aturan agama. Jadi menawi panjenengan putrane badhe tumbas celana niku kenging nyoba sih. Ya apa? Sik nyoba celanane ndek kamar pas, cobaan waktu rukuk tak usah sujud, mun sujud nang mall ki bingung. Rukuk wae ban bekto rukuk kira-kira mekak enten. Susah. Jadi memang diciptakan celana, berarti mun celana sabun niku mbek tegi, mangkene niku mbek pandang. Ngirit, alasnya ngirit mungkin karena bahan semakin mahal. Tapi akibatnya ke masalah keabsahan sholat. Jangan-jangan ini memang disengaja supaya sholat tetap sah. Meskipun celana saya anto beda-beda gini kan, ini usul ini. Oke. Nah, coba kelam pindah beda. Bisa gue nganggi pengemis bener ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para hadirin, nikah yang akan menjadi pikiran kita. Nah, mula panjenengan hadir ning kantor nika untung karena di samping mengetahui meskipun tambahan ilmu agama, yang kedua nika karena memang mula yang ngaki bekto nang bedeseh napa penyanyi sholawat dari Mesir kasih Abdullah Atif ke Karangdoro hadir.
TVN membacakan satu hadis. Yang intinya hadis tersebut kita harus sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad pernah adhabu, barang siapa yang banyak mengingatku, berzikir kepadaku daripada minta kepadaku, maka aku akan memberi orang tersebut lebih dari yang diminta orang yang banyak meminta. Nah, maksudnya ada kan? Bula birit terus, biritan terus. Si Halim dongo terus. Lah, dongo terus, jaluk tok nang pangeran. Lah, ini dawuh kanjeng Nabi, Allah akan memberikan kepada saya lebih dari yang diminta oleh si Halim. Si Halim minta terus tapi tak pernah zikir, tak pernah zikir, tak pernah mengingat Allah. Duh, kiwe engak panjenengan pandi anak, cek kucuk minta tuh Pak, 1000 Pak, mareh 2000. Esoro melek gula, wah lu kok main HP. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui kanjeng Nabi, jadi orang itu lebih bagus banyak berzikir daripada banyak meminta. Nah, terbula moka-moka ternyata memang pendapat ulama beda pendapat. Kok bisa? Padahal Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Bahkan barang siapa yang tidak meminta kepadaku, yang minta kepada Allah, ghadiba alaih, maka Allah marah. Kula panjenengan iki lek mboten nyuwun Allah, Allah malah murka, duka, marah. Napa? Duka. Allah duka. Tapi ternyata mun banyak gelu minta tapi zikir sekunde nek kelero. Jadi zikir nek sebanyak zikir, banyak ke Allah Subhanahu wa taala, karena otomatis di dalam zikir tersebut ada doa. Waktu Nabi Yunus, saya akan juga tak berdoa kepada Allah, tapi berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi Nabi tak doa, ya Allah keluar lagi bulu dari jukuk nega punten, tapi ngakone dosa nega la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya mun misalnya zikir nega panjenengan doa, silahkan berdoa, tapi jangan lupa zikir ke Allah, istighfar. Makanya salat nega assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak langsung doa, tapi apa? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mengakui keesaan Allah, lahul mulku wa lahul. Mereka subhanallah 33, subhanallah nika artinya maha suci Allah. Ketika kita membaca subhanallah, berarti Allah kalau maha suci berarti kita ini maha kotor. Jadi subhanallah, ya Allah, Gusti kan boleh banyak dosa, namun ajunan saya maha bersih, saya maha subhanallah, ngakonen dosa. Pada beristighfar ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mereka mau penafsiran terbul lagi. Ketika mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, kula ini kada dosa, tapi kok tasik kathah diparingi nikmat kali panjenengan. Sehingga alhamdulillah, tetap segala puji bagi Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Allahu akbar, karena Engkau memang maha besar. Baru setelah itu kita berdoa. Meskipun beda juga saya doa tambahan ngasak saya dari Abah, assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanir rahim, Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Ngasak saya doa yang juga ternyata hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya ngaji nega penting, ngaji nega berzikir, ingat gelap pun maca Yasin, Waqiah nega penting, karena kita tunjukkan kepada Allah bahwa kami ini adalah orang yang tetap mengingat-Mu ya wahai Allah. Setelah itu ada permohonan yang kami minta kepada. Nah, ini kasih paling bagus. Para hadirin terus lagi ya Ali asfir bis subhi wa shallil maghrib ba'da ghiyabis syams. Wahai Ali, nek subuh kon niku berangkat
berangkat waktu subuh wa sholil maghrib maksudnya kawan berangkat salat jamaah nggih salat jamaah berangkat salat jamaah wa sholil maghrib ba'da syams niki mungkin mboten terlalu berat dan salatlah maghrib setelah matahari terbenam biqadri al-misyatin fa inna dzalika min khisal anbiya alaihi wassalam karena pekerjaan semacam itu adalah apa yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalam. Ya Ali alaika bi sholatil jamaah wahai Ali jangan lupa kau laksanakan salat secara berjamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah karena sesungguhnya berangkatmu salat jamaah berangkat ke mushola atau ke masjid berjamaah itu kamasyika seperti halnya perjalananmu menuju ibadah haji dan umrah. Jadi panjenengan mangkat dari Dompok ke masjid ke mushola mereka dicatat oleh Allah sama dengan perjalanan menuju melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ma yahrusu ala suratil jama'ati illa rajulun minun qad ahabbahu Allah. Tidak satupun orang yang bisa mau menjaga sholat berjamaah. Nanti cek aja gue nak sholat jamaah. Pokok ya apa aku kudu sholat jamaah. Nek sholat jamaah gak enak. Ada perasaan seperti itu illa rajulun minun qad ahabbahullah. Maka orang tersebut kecuali orang tersebut adalah orang mukmin yang dicintai oleh Allah. Jadi orang saya sholat jamaah yang selalu menjaga sholatnya, menjaga berupaya selalu untuk sholat berjamaah, maka orang itu akan dicintai Allah dan dicap sebagai orang yang beriman, mukmin. Wa ma yazdu fiha illa munafiqun dan tidak ada orang yang ngentengno, yang meremehkan tentang sholat berjamaah illa munafiqun kecuali orang tersebut dicap sebagai orang munafik. Qad abghadahu Allah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik salat tetapi ketiba nek iki icap munafik. Napa boleh? Saya tak salat. Nah, saya tak salat kan kufur. Jadi nekah sangat menjaga bagaimana ulama-ulama ini sangat menjaga salat jamaah. Salat jamaah nekah mon Imam Syafi'i memang sunnah muakkad. Tapi Imam Hambali salat jamaah ini wajib. Salat jamaah ini wajib Imam Hambali. Cuma tak bisa ke masjid gini jongkok salat pokok benar. Makanya banyak kisah-kisah salat jamaah, kasih Abah tentang Abah Yai Saben, Abah Yai dari Mios, tindakan piyambakan dugi dalu-dalu dari salat Abah digugai, ayolah salatlah. Abah tak bisa karena Abah pun mengantuk ulah bah. Akhirnya Abah sholat sholli fardhu isya'i imaman lillahi ta'ala. Abah terkejut loh. Abah kok iso imaman wong Abah ijenan. Setelah sholat ditanyakan, "Bah, wau kok imam niatin jenengan kok imaman, Bah? Wong piyambakan." "Bawamu tak jak sholat gak gelem." "Ya wis aku ngejak jin no sholat." Nah, saking menjaganya sholat jamaah, menorsa pun tak purun tak sombong saya jeng jamaah ya jin ya jin. Baca contoh nih. Saya contoh ngajak jin. Man jin aratin dah apa lah pas ndak kabin nyaman. Jadi Masya Allah karena nikah orang yang menjaga saya menjaga sholat jamaah dicap orang yang mukmin, tapi orang yang mengentengkan sholat jamaah dicap sebagai orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi makanya apa nih kak? Pengajian kak mah boleh kadang karena jiwa muda boleh gitu. Itu apa ya paling sholat jamaah mana? Temenan kan? Boleh, jamaah ada sih jelas. Kak lainnya. Tapi pandangan boleh sebagai anak-anak muda. Tapi menurut Abah karena sholat jamaah ini penting sampai akhir terus kamu sholat jamaah kamu sholat jamaah, sholat jamaah, mereka gitu kan.
Masalah hablum minallah. Mun hablum minan nas biasanya apa? Yang aki pertama jujur. Nah, rasa apa? Jarang jelas aki masalah macam-macam. Pokoknya yang penting jujur. Mohon jujur, usduq. Kalau orang yang jujur, fa innahu yanfa'uka. Apa? Orang jujur, innahu yadurruka fil ajil wa yanfa'uka fil ajil. Orang yang menjujur nega katakan dalam jangka pendek dia rugi, tapi jangka panjangnya termasuk orang yang sing untung. Tapi mon la taghrib, jangan bohong. Kalau bohong ini yanfa'uka fil ajil wa yadurruka fil ajil. Karena orang bohong ini pada saat tersebut dia menguntung, tapi jangka panjangnya rugi. Kan jelas kan? Orang yang tak jujur nega pertama untung kalah oleh banyak, alhamdulillah. Tapi lagi orang ajar lah. Kok tak bisnis apa dua boleh lah. Rugi. Lu kayak cerita akhir lah aja anu berdua. Mau mulai sepeda motor cek keluar, aduh kok cocok tidak lah. Akhirnya orang banyak orang akhirnya justru bunuh diri. Akhirnya tak menemu pembeli bang. Karena gara-gara tak jujur, untung nggak ada, tapi rugi nggak rugi. Tapi mau jujur bisa jadi kita di depan rugi, tapi pada akhirnya kita akan beruntung. Nah, ini kan saya tekankan apa? Masalah hablum minan nas. Hablum minallah kita saban. Salat jamaah, sholawat, Allah karim. Ya Ali, ahabbul ibadi ila Allah 'abdun sajidun yaqulu fi sujudi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wis ma'rifin lagi ya. Ya Ali, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah yaitu ketika dia sujud. Dan dalam sujudnya dia mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah saya ini termasuk sesungguhnya saya ini orang yang sering berbuat zalim terhadap diri saya sendiri. Faghfirli maka ampunilah kami dzambi dosa-dosa saya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Okay. Jadi dalam secara umum orang ketika sujud itu memang orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sujud apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu. Aqrabu ma yakunul 'abdu. Orang yang posisi paling dalam sujud itu berarti posisi kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud kita mengakui Rabbi firli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita mengakui subhana maha suci Allah rabbiyal a'la yang maha tinggi. Allah maha tinggi apa tibi nega delosor ke bawah. Aneh kalau. Makanya ketika kita mengakui sebagai hamba Allah yang tidak ada apa-apanya, banyak dosa macam-macam. Nega ternyata pada saat tersebut posisi kita adalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menembak tibi nega tak andap asor, nah boleh sombong, nega saya tak senengin Allah. Makanya nega hadis saya sering sebut lagi apa? Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Nega hadis saya sebut enggak boleh saya sebut baca apa? Ceramah-ceramah. Barang siapa yang tawaddu maka rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Wa man takabbara dan sebaliknya barang siapa yang takabbur wada'ahu Allah akan jerumuskan ke titik yang paling bawah. Wadu'ahu akan begeger benar dengan orang yang kita kabur. Nah, ini kan saya sebut apa jelas lagi masalah akhlak. Saya sampai kelero orang ini kan kudu tawadhu. Udah beri muka video nih kan. Beda foto kan banyak foto tentang bahasan mangdi. Mungkin apa oniki panjenengan bahasan mangdi Magelang. Mending ya cek ziarah kasak sareng apa. Bahasan mangli nega beda foto nega erangkul sareng Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Gula nek foto nega ana mong oning tapi ceritanya seperti apa? Oningnya beri bekto beda tamu cerita gula nyeretuk masalah bamang di terus muka nang kasa ternyata ceritanya bekto kasa haji Sayyid Muhammad Al-Maliki nega punya tamu. Nah,
kita Mbah Hasan Mangli yang mana Ki Hasan Asy'ari. Mbah Hasan Mangli lega datang lega nama jarak ki buru masuk lega enggak masuk ke keraton jalan benih ajaran biasa apa nah ada ya jadi Mbah Hasan Mangli ya wali raja jadi ajaran orang-orang ya tak perhatian karena nang Mekah kan jantok orang punya cuek. Orang ajalan bahasannya emang ajalan terus tak salaman ke saya. Mana tempat saya paling budi, tempat paling belakang dan berada di nyetek ya. Beda jaga, beda tiang, jadi justru tempat yang paling belakang bersembunyi di belakang tiang. Bahkan tapi jarang Sayyid Muhammad Wali ya. Sana elok bener tamu ini orang-orang raja ya. Saren. Saya lama ya. Yang mana Habib yang mana? Orangnya dari Magelang. Magelang Indonesia. Saren lam. Ada saya ya santrena saya di mana ya Habib Sibik tak nyebut lagi ciri-ciri lah. Saren santri-santri nyaren. Nyaren beda orang yang kira paham. Hasan ini sing dari Magelang ini yang dari Magelang. Langsung ya. Dari Magelang. Ya, mandu dia membahasa aja benar diaturi kan saya boten dia. Enggak mau Habib, suruh ke sini aja sini. akhirnya tuntun koron langsung depak langsung salaman terus saya rangkul Sayyid. Nah pada waktu rangkul pada santrena Sayyid Muhammad saya mana Jufri kan foto-foto langsung foto. Banyak orang foto lah tak detik, ternyata saya detik cuma foto Habib saya Saro Sayyid Muhammad. Lain ada. Saya foto, sopir. Foto betul ya. Jadi foto niku Mbah Mangli itu dirangkul di Sayyidnya. Wonge sing rai-rai putih sing Mbah Hasan Mangli wong cilik nanti ketok kayak putrane dirangkul. Jadi tawadhu. Nah, Sayyid Mbah Hasan Mangli ini kan orang saya tawadhu. Dan pula pernah sareng Abah entar ke Magelang tak panggil udah Pak Kasak kol 12 malam. Mbah Kiai wonten Jakarta. Jadi Mbah Hasan Mangli ini kan 4 hari di Magelang, 3 hari di Jakarta. Oke namun saya bisnisnya berlian, lukisan pokoknya enggak tenang, oke. Akhirnya kok boleh jak terang bila bisa pagi bahasan Mangli. Waktu Jakarta bulan nega kuliah Sabtu Ahad nega libur. Biasanya bulan Sabtu Ahad nega main ke tantretan, pada Mansobih Ubed, nega bulan Kasak. Abid Mansobih nega siap-siap berangkat. Pada pun di mana? Aku nang bahasan Mangli, masya Allah, bahasan Mangli. Pulau derek, ayo melok, gimana? Ayo melok. Ngereng Mansub. Dan nega, jadi compokan berde pagar nang pasar Minggu mana? Buka pagar nega, mobil masuk, kira-kira halaman Kasak bahasan Mangli nega nemuin tamu di ruang tamu. Dia langsung cuk tak sandul, aja. Mau mapak di pintu. Jadi buruh dari kantornya nenggalin mobil masuk mau buruh berlari dan tanpa pakai sandal berdiri di depan sebelahnya pintu nunggu tamu turun. Mbah nama Mansobin. Bahasan Mangli lah, aku nggak ngerti bahasan apa. Aku santri ini tapi kok sepuh. Udah tahu nih. Begitu bahasan Mangli keluar disambut Mansobi nyinyum tak. Tapi tawaduknya seorang wali besar, tapi nega tawadun masya Allah sampai ketamu ini kan menghormat seperti itu. Nah jadi ketamu ini kan sering menunjukkan bahwa menghormat tamu itu betul-betul harus kita tunjukkan. Nega pakai kecuali pun ketika songkan tak bisa mangki tamu ya suruh masuk tamu. Tapi selama Abah bisa jaga bisa bungo
takun mangki. Nah, nika yang sulit kita contoh bagaimana akhlak kita dalam menghormati tamu, nika Masya Allah. Nika kudu nyontoh kiai-kiai ulama-ulama besar juga termasuk bahasan mangki nika. Saya belum menyaksikan langsung bagaimana akhlak beliau. Jadi bahasan mangki nika soki, wali saya soki. Nah, boleh cerita-cerita mentero di rezeki seano. Salah satunya tawasul pembahasan mangki. Mentero rezekinya lancar bahasan mangki karena beliau adalah waliullah yang ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah rezeki nika juga Habib Syekh Foto Putih nika tawasul kangge rezeki. Terus Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeh Bangil nika dipun Menteri Keuangan wali Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil dari Masjid Jami' Dadaja mungkin oning aja. Namun Pasuruan saya Apolong sareng ya Habib Hadi bin Shadiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, nika daguna gimana loman masalah rezeki. Habib Hadi bin Shadiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kasa beda Habib Hadi dua, Habib Hadi bin Shadiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ala Habib Hadi bin Abdullah Al-Habib Hadi bin Ndak Pasuruan Ja'far bin Syekh Hadi bin Shadiq bin Hadi bin Salim Al-Hamid. Beda dua Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, saya setung Habib Hadi bin Shadiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim nika marga ingat Al-Haddad Basaiban niki marga kati Habib Umar saya semangken Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim monjaan orang-orang semangken BSA bin Syekh Abu Bakar. Marganya apa? BSA Bani Al-Haddad karena rancuk Syekh Abu Bakar bin Salim nanti disingkat BSA. Nah, nika salah satunya nang pesarek nang Hamid nika makaman nika Ki Hamid, Ki Sepo, terus Ki Ahmad Sahal, Habib Ja'far, nika dejen nika makam kona teki. Makam kona bertekir nih. Nah, nika debun Mula pada ceritanya saya ada bu menziarah kasa. Abah laga tak usah pun mancing maca salamullah ya sada. Kadang maca kulhu cukup. Bisa maca Yasin Ki Sepo, lagi mancing langsung ke Habib Hadi nika mancing maca salamullah ya sada sareng cukup kulhu ayat kursi kulhu langsung doa pun biasa nika dekop. Tapi disarankan untuk berziarah masalah rezeki. Jadi mohon ke Pasuruan dan pula rombongan biasanya enggak beri saya leko nih pula dari Pasuruan ya cek pun saya lagi Tejo pun saya ya langsung ziarah kasar karena ke Pasuruan ngoniin bangkune saya dari Tretan akhirnya ziarah sana. Jadi banyak apa namanya cara-cara tawasul kita untuk masalah rezeki, masalah macam-macam. Gini kak, cuma tiap orang tak pada, tiap orang yang lain. Cuma mencara naba gitu kasar. Menurut mentero tawasul masalah rezeki, kinya ada saya Menteri Keuangan, nega cara naba. Habib Syekh Foto Putih menjelas ceritanya berkerasa. Asal. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun mengasar senakan ngaji, moga-moga make sekunih, moga-moga banyak manfaat terutama kedan bola. Moga-moga jadi orang saya cuma bisa nyoroh tapi tak bisa ngelakonin naudzubillah min dzalik. Moga-moga jadi orang yang saya bisa nyoroh sekaligus ngelampain apa saya perintah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila kum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه عدد قش صحبه والحمد لله بالبدء والتلاقي